Pun, pertama, sampean semua ini kan punya hari kelahiran toh, hari weton. Tolong setiap ketemu weton jenengan 35 hari ketemu weton satu, gitu. Tolong sampean siam, sampean biriadoh poso, prihatin poso. Apit boleh, 1 hari boleh. Kalau apit itu 1 hari sebelum weton, 1 hari weton, sak bakdane weton. Iki 3 hari. Terserah jenengan milih apa. Niate sampean iki mertobat dateng Gusti. Apakah ada hadis sitah poso weton? Enggak ada. Kula pados mboten wonten, cuma nek tafaul nyantolno ada. Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Lah iki dicantolno mriku. Artinya tafaul supaya betul-betul jasmani sampean kali kula iki sebelum kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Posone seperti poso Ramadan. Cuman aja buka sahure sampean tinggalkan makanan yang ada unsur hewani. Karena hewani itu dari unsur nafsu. Artinya biar hati sampean gak gampang kelebon hawa nafsu. Pun 1. Nomor 2, berkaitan dengan jasmani. Mulai hari ini sampai akhir hayat, jagalah jasmani ini, jangan pernah makan dan minum barang haram. Pun, ini sampean jaga. Yang sudah biarlah berlalu. Yang belum ayo kita jaga masing-masing. Yang ketiga, kalau jenengan iki mampu, jagalah hadas kecil dan hadas besar. Berarti sampean menjaga hukum-hukum di dalam hukum syariah itu bagaimana. Artinya Bapak Ibu, jenengan kalau batal, kalau belum ada kesempatan, jangan wudhu dulu. Nanti kalau ada kesempatan baru wudhu. Terus ada yang tanya, Kang, kula niki le, ojo maneh poso sedina. Poso setugel ae, gak kuat. Setugel iku beduk niku lho, Pak. Sak jam ae nek gak kecapan wetengku kriwik. Ya wis ora usah poso. Jenenge ngoten niku biasane weteng sing tangkine gede lho, Pak ya. Kecapan. Apa ya abot to sedina 30 dina dijukuk sedina ki. Sedina tok. Tapi nek pancen gak kuat, yes, gak maido. Ngertos gak maido ya? Yes, gak kena disalahke. Wong jane ora kuat, ora kuat. Jaga wudu ya ngono. Kula niki beser, ngalor ngidul ngentat brut. Wis ledeh kelebe misale mosok wudu terus ngene lak ya katuken. Nah, pun nek pancen ra kuat ra apa-apa. Sing penting ruhaniyah sampean. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Berzikirlah. Ini yang ku maksud. Bukan zikir yang ku maksud diucapkan di lisan itu atau di hati, tapi dirasa. Sadar kalau semua itu hanya Allah. Udah, nanti jangan khawatir. Walaupun jauh dengan saya di Mojokerto atau kadang ada di Jogja, sampean jangan khawatir. Aku takut gak ditunggoi. Misalnya, tak kandani sampean. Sedoyo sing bimbing kita semua adalah Allah. Lah Allah ono diri jenengan. Inna ma'akum, sesungguhnya aku ini berserta kamu. Ini orang kalau sudah memegang wasilah, mesti merasa Allah selalu bersama kita. Kalau tidak memegang wasilah, aduh Gusti Allah itu ndukuri langit. Duh, adoy. Allah itu bersama kita. Selalu kita dilayani, Pak. Makan aja dilayani, melihat dilayani, dengan sifat basor akhirnya bisa melihat. Telinga bisa mendengar dengan sifat sama, bisa mendengar suara, semua. Tidak mungkin kita itu lepas dari pelayanan Allah. Cuman kita aja yang gak sadar. Mengapa gak sadar? Karena tali kita datang Allah putus. Kalau sambung mesti seperti itu. Ya niki dikiri para rasul, para kekasih Allah. Nah nanti kalau sudah hakul basiro, dikir yang nomor 4 di dalam Al-Quran, Allah katakan la ilaha illa ana. Jadi yang muncul bukan anta lagi, bukan huwa, bukan Allah, tapi ana. Ana itu artinya ingsun iku saya itu Allah. Maksudnya itu dibuka dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Kalau hati sampai sudah ketemu Allah, sing muncul nanti dikiri ana,
maka sholat sampean mesti eling mung dateng Gusti pun. Niki sampean lampahi sampai akhir hayat jenengan. Pertanyaannya, di hari keberapakah ada tanda-tanda jenengan bertemu Allah? Itu urusan Allah. Sampean gak usah khawatir. Sing penting wasilah sampean gecoi. Sudah mendapatkan wasilah. Tandanya kalau bertemu Allah bagaimana? Amal arif la yarawna li anfusihim say'an. Tanda-tanda orang sudah bertemu Allah adalah ketika saat jenengan iki berlaku apapun atau melihat makhluk lain berlaku apapun, hati jenengan ini tidak ada iman kalau yang melakukan, yang bisa melakukan itu makhluk. Tapi yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Hatimu akan mengatakan, bersaksi, melihat yang melakukan hanyalah Allah. Nomor 2, tatmainnul qulub. Hati jenengan mesti anteng, damai, jenjem. Yang ketiga, gak mudah hati sampean iku kena kebiarin dunyo. Artinya apa? Gak kesensem, gak mudah kesensem. Apa ya kesensem itu ya? Terbuai, tersilaukan dengan kebiari dunyo. Cara istilah wong sugih, gak mediti dengan sugih. Ngerti gak mediti? Mboten takabur dengan kekayaannya, karena dalam hatinya sudah yakin semua milik Allah. Wis, orang kalau seperti sudah di zona ini hatinya, Pak, demi Allah, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Apa? Matinya mesti husnul khotimah. Mboten loro. Sing diterangno nek roh dicabut diocok-ocok, wuh lorone koyok dene kambing diseset kulite ambal 99 lorone, mboten. Oh enak. Maksrut ngoten mawon. Ngerti maksrut? Gampang. Artinya apa? Jenengan kali kula ngelepas gak rumangsa duwe iku wabot. Ngelepas rasa bukan kita yang melakukan wabot. Nek wabot, ya niki padha mbek wong mati wangel nih. Tapi kalau sudah hati sadar semua Allah, gampang pun. Wis ta. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sampai manakala di dunia ini sudah membawa silah, kok punya masalah yang bertubi-tubi, gak ada solusi, jangan khawatir. Allah sudah janji. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 2 dan 3. Jangan khawatir. Hati jenengan nek wis duduk selalu dzikir hati pada Allah seperti ini, maka solusi pasti Allah datangkan tanpa kita sangka. Udah, jangan khawatir kata Allah. Hari keberapakah jenengan ini dikatakan bertemu Allah? Udah, manut Allah aja. Sing penting lakoni terus, jogo terus tentang tali Allah dalam diri Anda. Jaga. Pun itu aja Bapak Ibu terkait bakdo beat yang bisa kami sampaikan. Nanti jenengan lampai sak mampu jenengan. Oke? Ini sudah jam 9 ya. Apakah diteruskan bahas sifat wajib Allah mboten? Ya, niki sifat ini ada dalam hati jenengan. Jangan khawatir. Memang saya sudah bicara 2025 saya nggak akan keluar ngaji. Tapi kalau di Jogja ini kecuali. Ya. Semua itu ada istisna, Pak. Yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Sama nggak usah khawatir. Bon. Oleh karena bulan Januari itu sih tetap bertemu. Aku tanya lagi, ini jam 9 lebih. Diteruskan pengajiannya bab masalah sifat 30 badan. Hah? Diteruskan ya. Walaupun gak semua mbuh siji peluru, ngoten ya. Allah wujud, kita bakok dan seterusnya. Pertama, sifat wujud. Niki saged digosok? Saged ya.
Sifat 20 itu Pak, sifat wajib 20 Allah, wajib ya, itu terbagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'ani, yang 3 maknawiyah. Pun. Malam hari ini kami buka sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah itu? Sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Diri Allah sendiri. Apa? Wujud. Wujud. Siapa Allah? Hidup. Di dalam diri hidup ada Nur Muhammad. Makanya dunia seisinya tidak akan wujud manakala tidak ada Nur Muhammad. Mana sih Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebeti urip. Itulah bahasa kedokteran disebut sebagai sel yang ada di dalam diri seorang bopo. Nutfah. Nutfah itu mani. Di dalam mani itu ada sel yang nantinya akan ditemukan embrio. Ovum ya, bahasa biologinya ya. Itulah Nur Muhammad. Makanya di dalam sistem kedokteran itu, ketika seorang bopo itu hajat pada biung, terus satu semprotan itu di dalamnya nutfah itu mani, ribuan Nur Muhammad yang dia berjuang untuk menemui sel telur. Ini konsep di kedokteran atau di biologi. Mohon dibantu karena saya bukan background dokter. Yo rotok ngawur-ngawur dedek lo ngoten lho. Kalau dulu itu ada di Pondok Tambak Beras, sementara Bu Syaifuro ada di Pondok Denanyar dulu itu. Tapi nggak kenal. Dulu saya ada di Pondok Tambak Beras, beliaunya ada di Denanyar. Niki dekat, paling kira-kira 100 kilo. Ada hubungan antara Mbah Yai di Bisri ya, Mbah Yai Bisri kali Mbah Yai Hasbullah Tambak Beras ini ada hubungan, masih saudara. Lah, di situ saya masuk di dalam D3 biologi, makanya rada kenal embrio itu apa, ngoten. Nah, nek keliru ya, eling sing tadi dokter. Ada dokter di sini, putranya Ibu Syaifurah itu ada. Dimas itu dokter, jadi paham. Jadi nek keliru eling ngoten lho. Memang benar. Kaidah mengatakan jikalau tidak ada Nur Muhammad tak akan wujud dunia saisi ini. Apa dunia saisi? Jasad sampean. Kalau nggak ada nutfah dalam seorang bapak sampean kali kula, sel telur tadi Nur Muhammad nggak jadi kita. Lah itu bahasa akal. Bahasa akal. Tapi bahasa hati, walaupun tidak ada bapak ibu secara akal, Gusti Allah yang mampu menciptakan, itu berupa Adam. Lah ngoten toh? Adam Hawa. Wis iki gak nek dipikir. Iki mikir akal. Pun. Sifat nafsiyah kita kembali, sifat nafsiyah wujud. Anda akan tahu wujud Allah jikalau Anda kembali ke asal Anda. Asal Anda apa? Tidak wujud. Sebab wujud kita makhluk diwujudkan oleh yang wujud. Kalau kita kembali ke asal tidak wujud, maka disitulah akan nyata yang wujud. Terus siapa yang melihat yang wujud? Yang wujud sendiri. Setelah hilangnya jenengan kali kulo ngaku-ngaku wujud. Iki ilmu rotok tingkat tinggi loh Pak ya. Lah pun dibukti wujudnya Allah dalam diri jenengan. Urip itu. Urip. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu. Hidup dalam dirimu itu siapa? Selagi kita masih mengatakan aku urip sebab diuripi Allah, sampai sepanjang kapanpun kau tidak akan tahu wujud urip sejati ini yaitu Allah. Karena kita masih ngaku-ngaku kita hidup. Lepaskan. Idfin wujudaka fi ardil humul. Lepaskan rasa pengakuan kalau kita hidup sebab dihidupi Allah. Lepaskan. Kalau jenengan melepaskan ini, berarti alam rohania sampean iki wis kok anu alam dunya. Sampean iki masuk dalam alam akhirat, akhirnya nyatalah wujudnya Allah. Berarti yang melihat yang wujud
adalah yang wujud itu sendiri. Bingung Kang, kula ngaji ambek pean iki. Wis rapopo bingung-bingung dhisik. Dulu loh jenengan kali kula pas masuk di dalam pelajaran bahasa Inggris lah durung kenal lah. Bingung lho mboten? Tapi ketika saat seiring berjalannya jenengan ikut tekun mempelajari, akhirnya mboten bingung. Malah tadi guru nih sampean, guru bahasa Inggris. Mboten. Bapak Ibu hadirin, berarti yang dimaksud wujud itu wujudnya Allah dalam diri kita, yaitu urip kang sejati. Tiap hari, tiap saat melayani kita. Kita makan, dimakankan. Nasi bisa, ikan bisa halus, dihaluskan oleh Allah dengan bentuk gigi ini digerakkan, ditelan sampai di dalam perut. Itulah maksudnya hidup ada di sini. Artinya sampai kudu yakin wujud nyatane Allah batin ya hidup dalam diri jenengan kali kula. Pun berhubung sok bulan ngarep yo sik ngaji. Ya wis tutuk kene ae sik, engko salbiah mesti san gandeng. Salbiah ya. Salbiah maknawi dan maknawiyah, ma'ani dan maknawiyah. Masalah salbiah rada suwi titik. Ngoten. Wis sing penting ndise wujude Allah urip di dalam diri jenengan. Jelas nggih? Pun sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama kaitannya tadi dengan penjelasan setelah baiat yang khusus yang ini apa masalah bersuci itu Gus. Wudu itu kan kalau secara syar'i kan khilafiyah itu Gus. Nah maksud saya yang membatalkan kaitannya dengan wudu ini apabila dengan istri itu menurut pandangan Gus dan secara hakikat bagaimana? Itu yang pertama Gus. Kemudian yang Maksudnya, kedua senggolan sama istri batal pun tidak iddah. Betul. Ya. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan kaitannya dengan ini Gus. Syafaat, kaitannya dengan syafaat Gus. Syafaat itu kan hak mutlak Gusti Allah kan Gus, yang pernah saya dengar dari penjelasan Gus beberapa yang lalu juga ini. Kemudian saya pernah mendengar juga referensi ini kaitannya dengan itu nanti larinya ke syafaat itu juga bahwa sholat lail atau sholat malam, sholat tahajud itu wajib bagi Rasulullah, itu katanya begitu. Namun sunnah bagi umatnya. Nah, kenapa Rasulullah itu sholat tahajud itu wajib? Nanti katanya kaitannya dengan nanti untuk Rasulullah mendapatkan bisa memberikan syafaat itu, Gus. Nah, kemudian sebelum saya mengimani ajaran Dinul Tauhid ini, kami memang jauh-jauh hari saya ikut di majelis sholawat, Gus. Di situ setiap kali acara itu ada tausiah dari ini, kebetulan juga kebanyakan yang tausiah itu dari ini, dari tasawuf Gus, termasuk tasawuf juga. Nah di situ beliau pernah menyampaikan, belum lama ini menyampaikan bahwa Rasulullah itu bisa memberikan syafaat semaunya Rasulullah, mau berapa orang pun bisa, katanya begitu. Nah kaitannya dengan ini menurut pemahaman ini yang menurut Gus nanti bagaimana? Nah, penjelasannya. Kemudian yang ketiga Gus, mohon maaf roto akeh nih. Yang ketiga maaf itu dua aja Gus. Dua aja. Selali masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaud bersentuhan dengan zaujah. Itu ada mazhab yang mengatakan batal, ada yang tidak. Sak kersa jenengan derek pundi. Ya. Sak kersa derek pundi. Kalau bahasa saya, mohon maaf, melihat saya ikut mazhab mana, karena gitu aja. Kan ada Syafi'i, kalau Syafi'i jelas batal. Jelas batal. Kita tinggal ikut mazhab mana. Cuman harus kita jelaskan apa persoalannya kok membatalkan. Bapak Ibu, kalau boleh sedikit aja saya urai. Semua itu karena munculnya syahwat. Syahwat itu apa sih? Kesenangan yang ditimbulkan di dalam hawa nafsu.
Apa kesenangan hawa nafsu yang disebut hubbus syahwah? Pertama adalah minan nisa. Ini kalau boleh saya katakan suami istri. Hati kita akan didorong oleh nafsu untuk bercinta tidak pada Allah tapi pada suami atau istri. Hati kita didorong oleh nafsu untuk beriman bahwasannya yang memberikan sesuatu itu yang bisa adalah suami atau istri. Siapa sing belanjani? Ya bojo. Sing masakno? Ya bojoku. Lah ngoten nggih? Kita didorong oleh nafsu untuk memandang makhluknya. Dengan begitu akan terhalanglah hati kita dengan makhluk itu sehingga tidak bisa melihat hidup yang sesungguhnya. Kedua, anak. Ketiga, dunya brono. Wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu pasti. Jadi saya jawab sakerso jenengan. Saya tidak akan menyalahkan bagi saudaraku yang ikuti madhab selain Imam Syafi'i. Monggo. Yang terpenting yang namanya batali ruh pada Allah ini kita jaga. Hadas ini. Hanya dengan berzikir itulah kita akan menjaga. Pun satu. Nomor dua, masalah syafaat. Memang ada ayat yang mengatakan bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah. Kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Sesungguhnya syafaatiku mutlak milik Allah. Nah, ini Pak, bahayanya kalau tidak mengerti tentang tauhid tasawuf. Kita tidak akan mengerti asal-usul. Mohon maaf, saya tanya. Lewat ayat ini menegaskan bahwasanya semua syafaat pertolongan. Syafaat itu pertolongan ya. Lillahi ku tetap kedui Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan segalanya. Semuanya milik Allah. Muhammad katakan, ini Rasulullah yang disuruh mengatakan oleh Allah. Tentang syafaat itu milik Allah, bukan milik Muhammad. Mengapa kita beriman kalau milik Muhammad? Kalau iman kita di syariat. Melihat makhluk. Sama dengan air ini loh Pak. Melihat makhluk. Hilang rasa haus saya sebab saya minum berair. Berarti kesimpulannya yang bisa menghilangkan rasa haus adalah air ini makhluk. Terus bagaimana kalau semua itu makhluk yang memiliki? Bagaimana ayat yang menyatakan malakum dzarraw wala naf'an? Selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Terus bagaimana? Inilah Pak butuh kesinkronan antara hukum syariat dan hakikat. Bagaimana sinkronnya? Gini. Syafaat itu hak milik Allah dititipkan di air atau di Muhammad untuk yang dibutuhkan bagi umat. Bukan hak mutlak syafaat itu milik Rasul. Rasul Muhammad itu makhluk. Hanya sekedar Allah titipi syafaat untuk umat. Siapa yang diberikan syafaat? Pertolongan Allah. Pertolongan ada dua Pak. Pertolongan itu ada dua. Nikmatul imdad, ijad, nikmatul imdad. Ijad ini nikmat Allah penciptaan kita. Atas nikmatul ijad, maka jadilah kita sebagai makhluk dijadikan Allah, diciptakan Allah. Setelah itu susullah Allah, disusul Allah nikmatul imdad. Apa? Nikmatul imdad ada dua, satu Ar-Rahman, satunya yang dua Ar-Rahim. Ar-Rahman hubungan sama jasad, artinya seluruh umat manusia dikasih Allah hal-hal yang dijadikan kebutuhan jasmani. Haus, minum, lapar, makan. Apapun itu nikmat jasmani. Tapi nikmatul imdad yang rohani ini yang jarang dibahas, yang khusus Allah berikan terhadap hambanya yang dipilih. Apa? Nikmati sampai iku saged nrimo ajaran Rasulullah di jalur tauhid dan mengamalkan dengan istiqomah. Akhirnya hati jenengan bisa merasakan sejatine damai iku di mana? Ketika bertemu Allah. Itu loh nikmat sing agung. Sampai di dalam surat Al-Qasas Allah katakan, "Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah walatan sanasi baka minat dunya." Ada dua nikmat yang harus kau peroleh. Yang saya letakkan pertama adalah darul akhirah, nikmat rohaniah bertemu Allah. Yang kedua, walatan sanasi baka minat dunya, nikmatnya jasmani bertemu dengan kebutuhan jasmani. Nek cara kula lanang
Ya jasmani kudu tolek bojo. Nek wedok yang ngono iku nikmatul jasmani. Makan, minum dan kebutuhan apa ae yang berhubungan dengan manusiawi ya. Tapi tolong sekali lagi, nikmat yang jarang dibahas oleh umat Islam khususnya diperhatikan adalah darul akhirah, nikmat hubungan langsung hati pada Allah untuk pertemuan. Makanya Pak, saya sudah 24 tahun membahas nikmat yang rohani ini. Di tengah masyarakat, keluh kesah saya dicaci, dibenci, bahkan dipenjara 3 tahun. Tak lakoni. Saya nggak akan pernah mundur. Hanya satu, kul akan mundur. Nek bongko pun, nek mati pun wis wayahe. Entah kapan. Ya niku sing tak enteni, kula pensiun. Nah, pensiun kan enak Pak, pensiun itu. Sampe takok TNI, Polri, PNS, nek pensiun wis gak ada yang menekan. Lah ngoten nggih. Enak. Kari duduk manis di rumah menikmati gajian pensiun. Nah, sama dengan kita nanti pasti akan mengalami kullu nafsin dha'iqatul. Nah, sekarang yang terpenting siapkan dulu hubungan hati sampai dengan Allah untuk bertemu. Setelah itu monggo jenengan sedo, nggak apa-apa. Nggak mungkin kita akan mengharapkan kematian selama kita belum bertemu Allah. Nggak mungkin. Mesti kita akan takut dengan kematian. Padahal itu pasti akan datang. Wis, jadi tentang syafaat, hati jenengan wajib beriman hanya milik Allah. Di Muhammad itu statusnya dititipkan untuk kita sebagai umat. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau umatmu, hambaku ingin bercinta benar kepadaku, ingin mendapatkan nikmat ar-Rahim, fattabi'uni, suruh ngikuti awakmu. Suruh ngikuti Kanjeng Nabi. Kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Apa yang harus kita ikuti terhadap Rasul? Al-Ahzab dibuka 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Pundi contoh yang baik dalam diri seorang Rasul. Liman kana yarjullaha. Hati ada keinginan untuk bertemu Allah. Niki dalane kalau tidak lewat wasilah ini, lewat tauhid, mohal. Gak bisa. Gak bisa. Sebab ayat berikutnya, wal yaumal akhirah, untuk bisa bertemu Allah di situ. Wa dzakarallaha katsiran, dan tidak lepas dari sejatine dzikir iki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengapa anta? Karena Allah sudah terasa dekat. Kalau jenengan sudah merasa Allah itu dekat pada diri Anda, jenengan mesti akan merasa dolim, Pak Bu. Selama ini kita selalu melalaikan Allah. Nabi Yunus ikut ceritanya. Pun jadi syafaat, sekali lagi saya tegaskan, hak mutlak yang memiliki adalah Allah. Karena Muhammad itu makhluk, sekedar dititipi aja untuk yang membutuhkan. Siapa yang dikasih syafaat, merekalah yang mengikuti Kanjeng. Siapa yang mengikuti Kanjeng Nabi? Mereka yang menteladani apa yang telah dicontohkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Pak, gak njaluk dihormati, dipuja-puja, gak oleh. Bahkan beliau mengatakan, pujalah, pujilah, sembahlah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Hormatilah siapa yang ku hormati. Siapa? Ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang Maha Esa. Kan sudah jelas, alhamdulillah utawi sekabeh pujalan puji iku lillahi kagungane Allah. Sudah jelas. Lah kok ada iman mendorong kita untuk memuja pada makhluk. Hati loh ya. Kalau jasmani monggo. Kalau rohani cukup hanya pada Allah. Ije. Ibu ada? Ganti Ibu. Monggo Bu. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nyuwun pangapunten kalian Ibu Saifura nggih. Kula lancang sowan tumut ngaos. Godean Pak. Godean. Kutian. Godean. Oh nggih, nggih. Nyuwun ngapunten. Nggih, Sleman kian. Sleman nggih. Nggih, nggih. Nyuwun ngapunten menika nyuwun pirsa tapi keluar tema mboten napa-napa nggih Gus. Mboten napa-napa. Amargi sampun kepengin sanget dangu sanget niki kesempatan saged sowan kepanggih langsung. Nggih, monggo. Terus ngeten
Kula kenal kalian Ponpes Jaya Baru itu belum lama banget. Jadi Nggih. beberapa bulan ngenten nggih. Lajeng kula ngikuti saking YouTube nika. Kok lajeng napa kepengin kholwat Gus. Nggih. Nggih sampun kan sampun tumut baiat tapi tunda. Lewat tunda, lewat YouTube. Nggih. Lah kula praktek kholwat sepindahan niku nembe mlampah gangsal menit Gus. Niku kok kula langsung kraos ditarik-tarik nika. Lajeng bumbunan niku ndut-ndut ngoten niku Gus. Nggih. Lah Sampean ajrih mboten? amargi kula niku rumaos dereng terlalu paham ilmunipun, Ajrih. kula batalaken. Oh, ngoten. Amargi dereng paham Nggih. kedahipun. Lah sak bibaripun menika kok kula mboten ngalami malih nggih Gus. Ingkang ngonten nika wau. Sampean pengin? Nggih. Amargi kan wonten tahap-tahapipun Nggih, nggih nggih. panjenengan ngendika. Nggih. Lah nika ingkang pertanyaan sepindahan. Lajeng ingkang nomor kalih niku Gus Mukhlasan ngendika bilih nek kepengin cepet kuwi tetepno aku Allah nang jero Nggih. awakmu ngoten. Nggih. Lah pitakenan kula. Menetapkan akunya Allah dalam diri niku supaya mboten menetapkan Allah pada diri niku mbak gluduk ngoten ning mboten kados majedubun niku pripun carane Gus? Ngoten nggih. Pasilon to nggih. Nggih, nggih. Nggih niku. Nggih. Lajeng malih mboten napa-napa nggih Gus. Mboten apa-apa, Pak Imam telu kok Yohan. Cuman lali situ. Nggih, monggo. Gus Mukhlasan nanti ngendika pilih orang yang kalau tidur itu sudah tidak pernah mimpi sama sekali, Nggih. itu ruhaniyahnya sudah fitrah. Nggih. Nate nggih. Nggih. Lah niku kula kan dalam perjalanan hidup saya nggih Gus, niku kehidupan saya itu porak-poranda ngoten. Lajeng ketika saya mulai sumeleh dados dalam keporak-porandaan itu saya larinya kan ke agama dan tidak memiliki guru Gus. Dados sinau hari-hari niku namung YouTube mawon pengajian niku. Nggih. Dituntun saking ilmu fikih, lajeng tasawuf, lah kok lajeng ketemu nganu kepanggih Ponpes Jaya Baru niku. Nggih. Lah sakderenge niku kula niku sampun saged sumeleh niku belajar ilmu tasawuf niku sak bibar niku pun belas mboten nate ngimpi Gus. Dados menawi tilem niku jikir-jikir lajeng maos niku pun kesupen mengke tangi pun subuh ngoten. Nggih. Niku artosipun napa rohani Ngoten fitra. nggih, nggih. Nggih, lajeng setunggal malih Gus. Ngoten. Kados pundi pemahaman sirul asroripun menawi umpami kula niku dalu nglantur ngenten nggih Gus. Nggih. Mbika YouTube nglantur dados kula leh tilem niku kedalon. Dados tangi niku pun subuh niku Hilang. enggak mboten tesih oman ning tegesipun pun mepet. Niku Nggih. lek memahami sirul asroripun dos pundi Gus? Ngoten nggih. 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 Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita semuanya itu juga punya proses masing-masing. Kita pun semua yang hadir di sini pasti siapapun akan mengalami satu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian datang itu gak mesti nunggu tua, gak mesti nunggu sakit, gak mesti. Berarti kadang-kadang belum tua sudah game over. Gak sakit masih waras segar, kadang-kadang juga langsung game over. Oleh karena segala hal urusan sisa umur kita, kematian Allah rahasiakan pada seluruh umat, maka fa'anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, lekaslah ruhaniyah kita kembali kepada Allah. Jalannya lewat apa? Ya wasilah yang ku sampaikan tadi. Wasilah yang ku sampaikan tadi. Artinya mau tidak mau kalau jenengan kali kulo iki akan meninggalkan dunia dan sisa umur kita tidak tahu kapan kita kembali, mestinya kita lekas ke situ. Nggih, mohon maaf. Kok umpama nafsu iku gak dikongkon Gusti Allah nguji nang ruhaniyah kita. Dulu iblis gak dikongkon nggodha nguji nang Adam waktu ana nggone surga. Nabi Adam kan ditaruh Allah, dalam Gusti. Penak ana surga. Wah, enak Gusti.
Apa keinginan mesti keturutan. Makan pun nggak pakai nanam, tinggal bicara, makan, datang, apapun. Kamu kepingin ada di sini terus negeri surga, Dam? Injih Gusti. Tapi persyaratannya satu, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu. Oke, janji nggak mendekati. Untuk mengetes setiane Adam dengan janjine Allah, iblis diceluk, "Iblis, nyoblis." Kudon ya iku ya. Adam iku kira-kira seiling nang aku pesenku apa enggak? Siap. Ning kono kuwi ning surat Al-Hijr ayat 38 39 40 diterangke. Gusti, berhubung kula niki sampean cap makhluk sing laknat. Kula nyuwun dua perkara. Rekom datang jenengan secara legalitas jenengan izini. Apa blis? Setunggal kula pun dipateni sampak dina kiamat. Nomor loro, apa blis? Ijinono kula tak gudone Adam lan anak putu Adam kabeh tak jerumusni nang dalan kula supaya lali menyang sampean. Monggo. Gusti Allah dawuh monggo berarti dapat izin legal, Pak. Lah, legal standingnya dia. Mohon maaf berbentuk jenengan kali kula sebagai anak putu Adam terus menerus hati melalaikan Allah. Tapi ada ayatnya yang 40 iki, Pak, yang jadi syafaat penolong jenengan kali kula. Apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setunggal tok Gusti sing hamba jenengan sing tidak bisa aku jerumuskan di dalam jalanku, kata nafsu. Sopo iku? Minhum iku setengah saking golongane hamba jenengan al mukhlasina utawi piro-piro wong sing do dipilih. Sinten wong sing den pilih? Itulah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Niki Az-Zumar 18. Dialah yang ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini, dia beriman, dia percaya, lalu dia amalkan, laksanakan. Pun, iki. Kapan kita menjadi hamba yang dipilih? Terserah. Yaitu ketika saat hati sampai sadar. Kalau selama ini kita dolim pada Allah, hati ini berbentuk kita selalu melupakan Allah. Padahal itu kekasih sampean yang sejati. Itulah coron jenengan itu, pelayan jenengan yang tidak ada putusnya, yang tidak ada pegele bentino sampai turu diturokno, tangi ditung tangekno, dibangunkan, mata dimelekkan, telinga didengarkan, apapun digerakkan, jantung, semua semata-mata karena hidup. Nah, diki mumpung ada Pak Dokter ya, mumpung ada Pak Dokter, tolong ditesis dalam jantung manusia itu kok bisa memompa, darah bisa mengalir, terus ginjal bisa menyaring toksin-toksin ya. Itu sebab karena hidup, ada hidup di situ gimana? Kan yang tahu kan Pak Dokter nih. Iya. Lagi coba diteliti sebab apa manusia itu bisa bernafas, jantung bisa berdenyut, darah bisa mengalir, semata-mata karena siapa di situ. Nah, inilah Pak Bu ya, butuhe jenengan iki bertauhid. Walaupun jenengan tadi sudah mengatakan hidupnya berantakan secara fisik, tapi Allah dengan sengaja diberantakan jenengan iki supaya mengenal ajaran Rasulullah di jalur tauhid tasawuf ini. Aku yakin jenengan yang umpama gak berantakan hidup sampean, sugih tetap wis terus sik mewah, tak jamin hari ini belum bisa menerima. Tinggal jenengan matur suwun nang Allah, diberantakan kehidupan jenengan. Itu dengan cara Allah untuk mengenalkan hati jenengan terhadap Allah lewat jalur tasawuf atau dinut tauhid. Terus bagaimana ketika saya berkholwat mengalami hal yang seperti itu? Memang Pak, proses ketika jenengan kholwat atau zikir ketika saat jenengan malam hari sudah tinggalkan semua aktivitas, gak bisa berdiri ya duduk, gak bisa duduk berbaring. Ketika jenengan berzikir terus hati lewat napas masuk melebu nafas, Allah disarangi dengan zikir sirul asam, merasakan yang mengeluarkan dan memasukkan nafas itu, di situ ada hidup. Terus jenengan ngalami proses di mana jenengan iki dikeluarkan ruh lewat embun-embunan, jenengan jangan takut. Jangan takut. Anda tidak akan takut manakala zikir sirul asam itu berfungsi.
Fungsinya apa? Kan tidak ada selain Allah yang memperjalankan jenengan toh. Iya, walaupun bertemu alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam yang dihuni makhluk-makhluk halus, jenengan gak akan takut karena Anda sudah tidak lagi melihat makhluknya, tapi melihat sang penggeraknya. Cara untuk mudah di situ memang rasa yang muncul dalam hati sampean langsung innani anallah. Innani anallah akan berlaku dengan sendiri seiring berjalannya keakuan jenengan sudah difanakan oleh Allah. Keakuan jenengan sebagai makhluk itu kok masih muncul, nggak mungkin. Allah akan memunculkan akunya Allah. Jadi inilah proses. Terus jenengan minta bagaimana ketika saat itu tidak majedubun tapi wasil. Kita nggak bisa milih. Majedubun itu apa Pak? Jenengan akal, baik akal maupun hati lupa urusan selain Allah. Niku majedub. Ditakoi, Bu, dari mana? Jawabannya ambek pertanyaannya nggak sama, gak sinkron. Jawabannya, petikku mati pitu. Pertanyaannya itu, Bu, dari mana? Jawabannya, ayamku mati 7. Lah gak sambung toh? Gak sambung. Kalau wasilun, sambung. Hati, jelas Allah lalaikan dari selain Allah, akal isi sambung terhadap selain Allah. Ini membawa 4 sifat, sidik, fatonah, tablek, aman. Kita nggak bisa milih, Bu. Wis sampean gak usah kali kula milih-milih yang jadi haknya Allah. Cukup kita berzikir aja. Urusan jadinya bagaimana itu urusan Allah. Aku yakin jenengan tak geret lewat wasilun, condong 80% wonten wasilun. Bon niku kedai ngoten Bu ya, kedai ngoten. Nggih. Apa malih mau pertanyaane? Oh ya, gak mimpi lah ngoten dah. Iku ya napa ngeten. Orang mimpi iku sama dengan orang yang kholwat masuk di dunia mukasyafah. Ketemu ini, ketemu itu. Lah, dunia mukasyafah itu adalah gambaran takdir yang akan terjadi. Itu Allah kasih tahu. Dalam mimpi itu di dalam kitab hikam dikatakan sempalane wong makrifat, artinya itu gambaran takdir yang akan terjadi, dikatakan makrifat manakala hati tidak memandang makhluknya. Makanya jenengan nek mimpi lebih baik jangan diceritakan. Boleh menceritakan pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Biar takwilane betul-betul cetha. Nek sampai cerita nang saklian Nabi Yusuf engko diwawur, ya nek pas bagus. Nek pas elek. Lah iki. Jadi dunia kasaf itu bisa dialami oleh seseorang tertidur disebut mimpi. Bisa dialami seseorang yang akalnya tidak tidur. Apa? Jenengan iki waktu kholwat khusus dengan sadar Allah buka kasab suwari. Ya, kasab suwari itu pintu alam kasafah ketemu makhluk. Tapi tujuan sampean kholwat itu hanyalah untuk bertemu Allah. Bertemu Allah. Jadi ikut diuji sampean. Belum selesai. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Delok entok ae. Sebab tujuan sampai itu gak ketemu cemara. Ketemu Gusti Allah, naik aja terus. Tapi indah. Di dunia mukasyafah itu indah. Tapi di dalam keindahan penuh dengan duri atau kerikil yang terjal. Hati-hati. Kalau sirul asronya gak kuat, bahaya. Itu nanti akan jadi karomah. Dan karomah akan melilit ruhaniyah, tidak bisa sampai pada Allah. Jadi lebih baik tidak bermimpi daripada bermimpi. Niki kalau boleh memilih, tapi gak iso Pak Bu kita memilih. Apa yang Allah buka, ya wis. Bagaimana kita tidak salah, cukup jawabannya lihatlah Allahnya dengan cara wasilah tadi terus dipegang, yaitu dzikir sirul asrar. Sudah jam 10 kurang dikit. Ditambah nambahan? Ditambah pertanyaannya mboten? Ndak. Saya tanya, niki ditambah mboten pertanyaane, Bapak-bapak Ibu. Loh, monggo. Nggih, monggo satu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu pertanyaan saja Gus. Bagaimana untuk merasakan kehadiran Allah tapi di dalam contoh konkret kegiatan kita sehari-hari Gus. Jadinya biar kita itu bisa langsung merasakan. Cukup sekian. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dalam hati sampean ditanamkan Allah sifat iroda, kehendak, kekarapan. Sebelum ya, tolong diamo dulu hati. Wukuf kolbi wajib. Artinya mendiamkan hati itu wajib. Untuk apa? Hati jenengan harus muncul satu kesadaran. Kalau bukan aku makhluk yang bisa melakukan. Tapi sampai harus merasakan kehadiran Allah hidup dalam diri jenengan yang melakukan. Jadi minimal sebelum jenengan agawe opo-opo, jenengan diam dulu. Hati harus menetapkan keakuannya urip, yaitu Allah itu yang segala-galanya. Nanti di tengah jalan kadang hilang Pak, kadang teko maneh, kadang hilang. Udah, ini memang proses kita ketika saat bertakarrub mendekat pada Allah dalam makrifat sempurna memang begitu. Sehingga kalau ku tarik kesimpulan, sing nglalekno sampean ya sapa? Sing nglalekno sing ngilingno sampean ya sapa? Jawabannya tetap Allah. Jadi untuk cara merasakan kehadiran Allah, Anda dalam hati harus meyakini, menetapkan urip sejati iki dalam diri Anda itu wujudnya Allah sebagai pelaku pertama, sebagai sang yang berperan. Ini cara dengan mudah. Pun Ibu ya ada? Cukup ya? Cukup Bu? Oke, Bapak Ibu jangan khawatir, Jogja akan ketemu lagi kok, ngoten to nggih. Nggih. Pun sedaya sakderenge kita tutup, mulai awal sampai akhir sampean harus mengimani semua ilmu datangnya bukan dari saya. Ya. Sampean harus wajib iman semua datangnya dari Allah. Saya hanya sebatas lapangan yang Allah jadikan sebagai wasilah datang jenengan. Lah sekarang kita untuk bisa sampai pada Allah, wasilah yaitu tadi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah salimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, rohaniah kami dan anak putu kami, orang dekat kami dari pengaruh-pengaruhnya hawa nafsu. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah pintu hati kami dan anak-anak kami dan orang dekat kami terhadap-Mu ya Allah. Nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika qabla mautihim. Ya Allah, sebelum kematian kami, berilah cahaya dalam hati kami untuk jalan menemui diri-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yassir lana fi kulli umurina wa afina fid dini wad dunya wal akhirah. Mudahkanlah segala persoalan kami, baik persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Dan terhadap anak-anak kami, anak putu kami, anak-anak kami, putu kami dan orang dekat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.